kenapa isbat nasab Ba'alawi kok bermasalah, kok sampai sekarang mereka tidak bisa menunjukkan hasil isbat dari internasional, dari narkoba internasional. Yang kedua, menyikapi framing jahat bahwa mereka sebagai cucu Nabi terus melakukan banyak penyesatan dan klaim-klaim yang berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Monggo. Zaman ini zaman modern, isbat nasab sekarang yang paling kuat dengan tes DNA. Tetapi kita perlu penegasan hari ini dari peneliti BRIN yang hadir, apakah DNA Rasulullah sudah bisa terdeteksi hari ini? Artinya kalau Kiai Syarif Rahmat mau tes DNA apakah saya keturunan Rasul bukan, ini sudah bisa presisi dapat disimpulkan. Jadi saya menjawab sambil bertanya pada ibu dan dari BRIN yang lain. Terima kasih. Masalah isbat yang lain nggak usah, DNA yang masalah penting. Framing gimana? Masalah framing, menyikapi framing jahat itu. Kan mereka melakukan framing jahat, kami cucu Nabi, kalian harus begini, kalau cinta pada Nabi terus, nah itu seperti apa? Sudah dibuktikan oleh penelitian secara pustaka, tidak terkonfirmasi, melenceng jauh, gagal total. Sekarang tinggal satu lagi cara membuktikannya dengan tes DNA itu. Tetapi kita ingin penegasan daripada peneliti BRIN, apakah tes DNA hari ini sudah bisa presisi untuk mengurut kita keturunan Rasul ataukah bukan. Baik, demikian. Oke, terima kasih. Pertanyaan ketiga langsung, dan ini sebenarnya inti yang ingin diminta adalah pertama terkait open posting Najwa Shihab yang dilakukan oleh lembaga Aidman yang menyatakan bahwa rasnya cuma 3% ras Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang akurasi dari tes DNA itu sendiri, bagaimana kok bisa menentukan bahwa ini benar, ini keturunan Nabi dan ini bukan. Dan tentang kenapa Ba'alawi itu gagal dan mutlak tertolak sebagai keturunan laki-laki ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Monggo. Ini yang jawab dua orang ya. Kayaknya tadi ada yang nggak dengar bahwa SNP itu jutaan tahun bertahan. SNP-nya Imam Ali itu ada ditemukan, keturunannya harus punya itu. Kalau enggak ya nasabnya batal. Anda ngaku keturunan Ali, diperiksa di lab BRIN, nggak ada penanda genetiknya Imam Ali, ya nasab Anda batal. Selesai urusan. Ba'alawi kita datanya nggak ada, tapi kelihatan rame gitu. Kalau saya bilang moyangnya bukan satu itu, karena begini, kalau saya haplogrupnya J saja, seluruh keturunan laki-laki saya J semua. Kalau saya G semua. Kalau Ba'alawi maaf, rame, berarti kakeknya nggak mungkin satu. Itu dulu, kakeknya nggak mungkin satu. Kakek 1000 tahun lalu nggak mungkin satu. Keturunan Imam Ali itu ketahuan. J semua keturunannya, yang bukan J ya mungkin keturunan tapi garis perempuan. Kita nggak boleh menafikan loh ya. Artinya begini, orang ngaku keturunan siapa sepanjang dia nggak maksa harus garis laki-laki, ya kita terima aja. Bisa jadi cucu dari anak perempuan, bisa jadi cucu dari anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki, kemudian cucu perempuan. Itu kan tetap mahram kita kan. Kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan, sampai 10 generasi perempuan, tetap kita nggak boleh nikahi. Keturunan Nabi yang dari perempuan pun ya tetap mahramnya Nabi. Yang masalah Ba'alawi ini kan memaksa garis laki-laki. Nah itu, saya mau ke Dr. Arikem biar jelasin. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah ilmiahnya, teknisnya sudah dijelaskan oleh Pak Sugeng dan Bu Rere. Saya mencoba untuk menjelaskan secara ilmiah populer tanpa mengurangi isi ilmiahnya. Begini, percaya nggak kalau kita berasal dari satu bapak, Adam, terus sampai bapak yang Adam itu bapak umat manusia, ada bapak ras manusia, itu namanya Nabi Nuh. Karena pas banjir besar selesai, 3 anaknya menyebar,
ada Sam, ada Ham, dan ada Yafet, ya. Dan kemudian menyebar ke seluruh muka bumi. Muka bumi memangnya sama? Kan enggak, ada yang. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, itu tadi sebagian dari pernyataan dari ahli genetik tentang Sabalawi. Kita lanjut lagi ke videonya. Ada yang hutan tropik segala macam. Satu tidak lebih baik dari yang lain, dan itu sudah berpisah selama ribuan tahun. Untuk mengatasi ini, Allah menganugerahkan kepada kita mekanisme untuk menjaga supaya nggak mati gitu loh. Itu menyangkut masalah penampilannya, fisiologi tubuhnya segala macam. Kan nggak mungkin orang yang tinggal di daerah tropika seperti ini, yang sumuk, opol segala macam, itu punya bulu-bulu yang panjang, itu jelas nggak mungkin, ya. Terus orang yang tinggal di daerah dingin tidak mungkin mempunyai bulu-bulu yang tipis seperti kita, pasti akan kedinginan. Mereka punya bulu yang lebat. Itu adaptasi manusia, dan adaptasi manusia itu diturunkan dari orang tua ke anak supaya anaknya juga survive, bertahan hidup. Jadi ada sifat-sifat badan yang berbeda. Wong Jowo ya wong Jowo, yang bule ya orang bule, besar di badannya itu. Tapi satu tidak lebih baik dari yang lain, ya. Nah, maksud saya begini, kalau ada perubahan sifat itu pasti berpengaruh pada komposisi gennya. Wallahu a'lam bisawab, saya tidak tahu, mungkin karena usianya masih ribuan tahun, karena berdasarkan data biologi, saya biolog dasarnya, saya ahli biologi. Dari genetika diketahui bahwa manusia itu keluar dari Afrika, out of Afrika 200.000 tahun yang lalu. Jadi masih relatif muda untuk pembentukan spesies baru. Mudah-mudahan sih enggak, ya. Jangan sampai, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya manusia itu di dalam tubuhnya beragam. Karena sifat itu diatur oleh gen, maka komposisinya beragam, macam-macam, yang ekspresinya juga beda-beda. Gak mungkin orang yang bulunya tebal tinggal di daerah panas, gak mungkin orang yang tinggal di daerah dingin punya bulu-bulu tipis tinggal di daerah dingin, orang dari daerah panas, ya. Masing-masing beda, komposisinya beda, dan itu diturunkan dari dari bapak ke anak. Itu kalau dari ibu ke anak. Kalau dari ibu, dari mitokondria, namanya ada gen yang di dalam tubuh, ada sel lah, ya, organel lah. Yang kita fokus ke sekarang kan masalah nasab, maka kita lari ke masyarakat yang penurunannya patrilineal, garis bapak. Berarti kita ambil yang di kromosom Y, karena Y itu bapak, ya. Nah, jadi masing-masing daerah itu beda-beda komposisi kromosom Y-nya. Kenapa? Karena alamnya beda. Nah, alam yang sama pasti punya manusia-manusia yang mbahnya sama. Jadi tiap-tiap daerah itu punya komposisi kayak mainan Lego itu, merah, kuning, hijau, coklat, hitam, apa segala macam, itu beda sesuai dengan kondisi alamnya. Makanya kalau alamnya begini, komposisinya gini. Orang yang tinggal di daerah semenanjung Arabia dengan panas seperti ini, yang kemudian dikenal sebagai orang-orangnya Babilonia, kemudian menurunkan Ibrahim, Ismail dan Ishak, ya, orang-orang Arab dan Yahudi, itu komposisi gennya kayak gini di kromosom Y-nya. Kenapa? Karena sesuai dengan komposisi di wilayahnya yang panas. Ini dibagi grup, ya, dibagi klasifikasi secara alfabetis, namanya haplogrup J, karena itu dari hanya sel laki-laki. Kalau manusia kan XXSY, ini kan cuma satu bahasa Latinnya haplo, separuh.
haplotype tipe separuh laki-laki ya. Tipe yang khusus laki-laki, yang separuh cuma laki-laki, berarti yang Y, bukan yang X kan perempuan, yang Y laki-laki. Y ini juga beda-beda. Kenapa? Sesuai alamnya. Allah Maha Adil, Allah menyukai diversitas. Makanya saya pernah guyon sama teman saya, seandainya Rasulullah dengar Bhinneka Tunggal Ika, beliau pasti senyum. Karena Allah itu menciptakan keberagaman, karena alamnya beragam. Maka orang yang tinggal di daerah padang pasir kayak begini, yang kemudian menurunkan orang-orang Yahudi dan Arab, itu komposisi Y-nya kayak gini, maka itu disebut Y ya, kromosom Y. Grup C1, grup orang-orang padang pasir Arabia. Lalu masing-masing juga beda, orang Eropa yang dingin beda, yang Afrika gini beda, segala macam. Termasuk orang yang di Asia Tengah, kering-kering kayak Arab sih enggak, tapi padang rumput, stepa, beda lagi dengan orang Arab, pasti kan. Dengan orang Yahudi beda, dia walaupun ada wilayah subur tapi keringnya beda dengan yang di Asia Tengah. Nah, ini beda lagi komposisinya, namanya komposisi G, bukan C lagi tapi G. Itu yang orang-orang sekarang, orang-orang yang wilayah yang berbahasa Turki, bahasa-bahasa kayak Turki ya, Kazakhstan, Uzbekistan, segala macam, itu orang-orang Asia Tengah. Itu G, Kaukasia namanya. Jadi bagaimana mungkin mau mengaku Arab kalau Y-nya, kromosomnya ini bukan C? Kan itu bukan orang Arab, itu orang sana. Tapi dunia ini kan luas, jadi jalanlah ke muka bumi itu. Maksudnya ini, jadi ada orang Kaukasus juga bisa tinggal di wilayah Arab, bisa ngaku-ngaku setelah sekian generasi aku Arab loh gitu, aku pasti bahasa Arab gini. Tapi diperiksa kromosomnya kok G bukan C. Sampean ini sekarang endi sih? Bukan Arab kok, memang fasih bahasa Arab, wajah juga Arab gitu, tapi haplogrupnya, legonya tadi, kalau Arab merah kuning hijau, ini kok ungu hitam biru, ini sekarang nih kan nggak mungkin. Bener yang tadi dibilang oleh Pak Sugeng, kita bisa berdalih dengan naskah, dengan dalil, dengan kitab segala macam, tapi nggak dengan gen. Mohon maaf pangapunten sangat nggih, saya ambil yang sederhana aja. Sebentar. Saya mencoba memudahkan, karena salah satu tugas ilmuwan adalah memudahkan. Bapak-bapak lihat kue-kue ini ya. Ya, macam-macam toh. Lah, oke, sesuai dengan buatannya. Yang coklat ini dari Tegal, yang ini dari Semarang, yang ini Cirebon, ini Jogja, ini Surabaya, ya, oke. Nah, ini kan Cirebon. Kok ada orang datang? Aku orang Cirebon loh. Cirebonnya pun di Pak. Aku istilahnya buntet lah misalnya. Oh buntetnya nggih Cirebon nggih. Ojo aku Cirebon tuh gini. Terus wong Cirebon bilang, Mas, itu biasa enek kue ini kayak gini apa gimana Mas? Dia nggak akan nunjukin, karena kalau nunjukin gini, lu kok Cirebon begini kuenya, Cirebon tuh gini gitu loh. Makanya orang-orang itu kalau ditanya ngaku Cirebonnya sekang buntet ke, sekang Pekalingganan ke apa, jelas kan Cirebon. Wong Cirebon pasti tahu Pekalingganan di mana, buntet di mana pasti tahu. Ini orang Cirebon ngaku Cirebon, wah fasih banget Cirebon. Oh Cirebon gini loh, kantor posnya di jalan ini, KUA-nya di sini, masjidnya di, pokoknya tahu banget Cirebon lah. Tapi orang Cirebon bilang, loh, Kang, kayak nggak besek ya, anak kue ini apa? Wah anak kue ini kayak gini orang Kang. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi dia tentang ahli genetik berkumpul, para pakar tes DNA juga ada. Tadi nih ada Kiai Imad juga tentang nasab para habaib ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri tentang yang dibicarakan oleh
para ahli genetik, para pakar tes DNA teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat. Semoga kita selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.